Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan daripada pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah dari mata pelajaran strategi pembelajaran yang diampuh oleh Bapak Dr. Muhammad Soberi Sutikno. Nama saya Ayugi Haris Maruroh, nomor NIM 190106055, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Mataram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Jadi, hari ini kita akan memulai pelajaran dengan sama-sama melafazkan basmalah dan doa menuntut ilmu yang dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah adik-adik, pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Adik-adik, pada hari ini Ibu akan membahas tentang materi yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Materinya tentang ihsanul amal. Nah, siapa yang tahu apa itu arti ihsanul amal? Ayo, siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Ihsanul amal itu artinya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ibu mau tanya lagi, kenapa kemudian ihsanul amal ini wajib dipelajari oleh setiap muslim? Siapa yang bisa menjawab? Jadi adik-adik, dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ia menyatakan bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang lainnya lagi, pada Quran surah Hud ayat 7, yang pada intinya menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji siapa saja orang-orang yang mau mempersembahkan amal terbaiknya itu hanya kepada Allah. Masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menjelaskan tentang ihsanul amal. Dari dua ayat ini, Ibu menyimpulkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim, tujuan kita diciptakan itu adalah hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Kemudian Allah itu sangat mencintai orang-orang yang mempersembahkan amal terbaiknya itu hanya kepada Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mau mempersembahkan amal terbaik kepada Allah kalau cara mempersembahkan amal terbaiknya itu kita tidak mengetahui ilmunya? Maka di sini Ibu membahas bahwasanya setiap muslim wajib hukumnya mempelajari tentang ihsanul amal. Ihsanul amal ini memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat daripada ihsanul amal ini hanya ada dua. Yang pertama adalah ikhlas. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana sih makna ikhlas itu? Jadi adik-adik, di sini Ibu punya contohnya itu. Di sini ada kecap sama segelas air putih yang jernih. Nah, segelas air putih yang jernih ini diibaratkan sebagai niat kita. Memurnikan niat kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jernih dia, murni, tidak ada sedikit pun kotoran yang memasuki daripada air yang jernih ini gitu. Kemudian kalau niat kita ini sudah dimasuki dengan prasangka-prasangka yang lain seperti mengharap pujian daripada orang, kemudian ingin mendapat hadiah gitu, nah maka niat kita tadi akan berubah warnanya dari yang jernih menjadi berwarna karena sudah terkontaminasi dengan prasangka-prasangka yang lain. Maka dari itu adik-adik, niat itu pekerjaan hati yang benar-benar harus dijaga lillahi ta'ala.
tidak kemudian mengharapkan pujian orang lain, kemudian tidak mengharapkan imbalan daripada manusia, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, syaratnya adalah benar. Nah, benar di sini artinya adalah ittiba kepada Rasul. Nah, adik-adik ada yang tahu ittiba kepada Rasul itu apa? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Nah, betul sekali. Ittiba kepada Rasul itu yaitu mencontohi Rasul. Contohi apa-apa yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa-apa saja sih yang kita contohkan dari Rasul, seperti sholat, zakat, puasa, haji. Bukan hanya ibadah-ibadah wajib saja gitu, namun kemudian ibadah-ibadah sunnah itu juga gitu. Tapi adik-adik perlu adik-adik ingat di sini ya, ibadah itu tidak hanya sempit sebatas ibadah-ibadah mahdoh saja gitu. Tetapi kemudian ada ibadah-ibadah lain yang perlu adik-adik perhatikan. Nah, ibadah-ibadah itu apa saja? Nah, ibadah-ibadah itu mencakup hampir seluruh kehidupan kita. Contohnya apa? Contohnya membaca doa sebelum makan. Nah, itu juga termasuk ibadah gitu. Kalau adik-adik niatkan karena Allah untuk ibadah, maka adik-adik akan mendapatkan pahala. Kemudian makan pakai tangan kanan, minum sambil duduk membaca bismillah. Kemudian adik-adik memakai hijab syar'i, itu juga termasuk ibadah apabila adik-adik meniatkan lillahi ta'ala. Jadi adik-adik, kalau adik-adik melakukan amal soleh, ketika amal soleh itu sudah memenuhi daripada dua syarat tadi, maka insya Allah amal soleh yang adik-adik kerjakan tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya apa? Contohnya adik membantu ibunya belanja di pasar. Nah, kemudian adik hanya ingin mengharapkan imbalan daripada ibunya. Dia tidak meniatkan lillahi ta'ala untuk beribadah kepada Allah gitu. Maka yang ia peroleh hanyalah imbalan dari ibunya, pahala ia tidak memperolehnya. Padahal membantu orang tua itu merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Kemudian ibadah wajibnya lagi, contohnya asyid melakukan sholat subuh. Nah, niatnya ini sudah tulus nih, niatnya ini sudah benar, lillahi ta'ala, untuk ibadah kepada Allah. Namun kemudian dia sholat subuhnya ini 4 rakaat. Nah, gimana tuh? Nah, berarti ibadah yang ia kerjakan adalah tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Dia hanya memenuhi satu syarat, yaitu ikhlas. Namun cara yang ia lakukan tidak benar, karena dia tidak mencontohi Rasul. Kenapa? Karena Rasul telah mencontohkan bahwasanya salat subuh itu adalah 2 rakaat. Jadi seperti itu ya adik-adik. Apakah di sini ada yang belum paham atau ada yang mau bertanya? Silahkan ditanyakan saja. Ada yang mau bertanya? Ya, baik. Insya Allah Ibu anggap adik-adik di sini sudah paham semua ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Ketua kelas silakan memimpin. Tafadhol. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.